Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang saya kasihi. Saya akan bacakan sebuah ayat dari Yakobus 3, ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak dan Ibu, seberapa kita bisa mengendalikan lidah dan mulut kita, atau dalam hal apa yang kita katakan dan kita ucapkan? Sulit, Bapak Ibu, terlebih bagi orang yang sudah terlalu banyak bicara. Dan bicara tentang orang yang banyak bicara ini, siapa sih orang yang banyak bicara? Saya harus katakan dengan jujur, itu adalah pendeta atau pengkhotbah atau pembicara. Kenapa? Bapak Ibu, dalam profesi yang umum yang kita kenal, ya, baik itu dokter, insinyur, polisi, pendeta termasuk di dalamnya. Profesi mana yang ketika mereka berbicara itu tidak ada orang yang berani menginterupsi? Ya, kita bisa bicara ada Pak Hakim juga nggak ada interupsi. Oke, ketika membacakan putusan. Tapi ketika persidangan bisa interupsi, anggota dewan pun bisa diinterupsi. Tetapi saya belum pernah melihat, mungkin ada tapi sangat jarang, saya sendiri belum pernah melihat ada pendeta sedang berkhotbah kemudian diinterupsi. Mungkin ada tetapi sangat jarang. Dan itu bisa 1 jam berbicara begitu. Kira-kira dalam 1 jam, sekian kalimat, sekian kata yang kita ucapkan, berapa kata-kata yang sebetulnya tidak perlu kita ucapkan, tidak patut kita ucapkan? Alkitab jelas mengatakan bahwa siapa yang menguasai perkataannya itu sempurna, ia bisa mengendalikan semuanya. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak bisa mengendalikan lidah dan mulutnya patut diduga juga tidak bisa mengendalikan yang lain. Dan saya pernah dalam posisi seperti itu. Ketika saya berbicara, kemudian ketika saya selesai dan saya turun dari mimbar, saya introspeksi, saya masih belum bisa mengendalikan lidah dan mulut saya. Kalau begini terus, saya bisa masuk neraka. Kenapa? Kata-kata saya itu bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang bijak. Saya belum bisa. Masih ada emosi, masih ada yang lain. Sampai suatu saat saya putuskan, kalau begini terus, saya bisa tersesat. Hati nurani saya bisa tumpul karena saya udah biasa ngomong di depan orang tanpa intervensi. Sampai saya putuskan suatu saat, saya stop, saya mundur dulu. Sebelum saya bisa mengendalikan lidah dan mulut saya mau stop dulu. Percuma saya banyak ngomong di depan mimbar, seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu berkali-kali, tetapi saya tidak bisa menguasainya. Itu hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menjadi berkat. Sampai saya bilang sama Tuhan, kalau saya belum bisa menguasai, udahlah Tuhan, saya stop aja lah. Nah, terus bagaimana dengan renungan ini? Ya Tuhan suruh saya buat renungan singkat, 5 menit, maksimal 6 menit, yang bisa menjadi berkat mengingatkan orang lain. Kamu tidak perlu tampilkan mukamu, tampil di depan. Orang mau dengar boleh, tidak boleh, yang penting bagianmu sudah mengingatkan. Itu yang saya lakukan.
Bukan karena saya ingin jadi pendeta lagi dan berkhotbah. Enggak. Maka kita sama-sama introspeksi Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati.